Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah stimulus informasi berupa visual. Visualnya karena ada gambar disertai data di sini ya. Dicarilah simpulan yang paling menggambarkan mengenai pengguna internet di DKI. Kalian bisa baca teksnya secara utuh, mencari bagaimana kondisi pengguna internet di DKI. Ini teks utuhnya. Dan kita butuh penggalan grafiknya saja. Nah, silakan dilihat dari grafik ini. Ternyata di sini yang sering turun menerus apa nih? Turun adalah ya warnet. Nah, warnet. Kemudian yang cenderung stagnan ya, tidak naik atau tidak turun di sini adalah kantor. Kemudian yang ini yang di sekolah naik turun ya, naik turun. Oke. Silakan dilihat mana yang paling menggambarkan pengguna internet di DKI Jakarta. Setelah dibaca, ternyata yang paling mewakili adalah yang E. Persentase pengguna internet gabungan, jadi digabung ya. Kantor ditambah warnet tahun 2014, kantor ditambah warnet lihat tahun 2000 berapa? 14 yang ini. Ya, coba 19 tambah 25. Yo, jadi jumlahnya ya 44 titik-titik. Benar tidak lebih rendah daripada tahun 2012. Ini 2014, ini 2012, K ditambah W, kantor ditambah warnet. Ini dia 31 ya, untuk yang warnet ini ya 31. Kemudian yang kantor adalah 26. Jadi totalnya ya 57. Lihat hubungannya, lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, berarti lebih rendah. Jawabannya memang yang E. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah simpulan. Dalam simpulan dibahas bagaimana apa yang mewakili isi teks tersebut. Sebelum itu kita lihat dulu teksnya secara utuh. Nah, ini teks secara utuh yang kita butuhkan hanya paragraf ketiga. Silakan dibaca paragraf ketiga dengan baik, lalu apa yang dibicarakan paragraf tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, ini intinya, bahwa rata nilai akademik anak-anak yang tidak les bakat, ini yang tidak les ya, justru lebih rendah daripada anak-anak yang les bakat. Ya, jadi ini ada sebuah informasi bahwa kita bisa rumuskan dengan pernyataan P kaki. P-nya adalah, nah jadi di sini ada rata nilai akademik anak-anak yang tidak les bakat justru lebih rendah. Kenapa lebih rendah gitu ya? Kenapa lebih rendah? Karena tidak les. Iya, karena tidak les bakat. Itu intinya ya, tidak les. Ya, tidak les bakat gitu. Nah, kemudian ada informasi lanjutan. Ketika melakukan wawancara terbuka, ternyata anak-anak yang melakukan tes bakat justru terbiasa untuk produktif mengisi waktu. Ya, meskipun sebagian untuk mengisi waktu ada yang belajar juga, begitu kan? Intinya tetap produktif. Sementara anak-anak yang tidak les bakat tidak sepenuhnya untuk belajar ternyata. Ada yang untuk main gawai, gitu kan kondisinya. Nah, artinya simpulannya harus paling memadai dengan apa yang kita pahami tadi. Tentu anak akan terbantu masa depannya jika mereka mengikuti les bakat, pernyataan yang tadi. Berarti negasi dari sini ya. Artinya ketika kita les bakat, maka nilai akademik ataupun masa depan kita ya akan terbantu gitu, terbantu. Jadi jawabannya yang E dibandingkan opsi lain yang tidak memadai dengan pernyataan-pernyataan yang ada. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik,
Jika kalian menemukan soal pernyataan yang tepat berdasarkan sebuah teks, konsep yang digunakan adalah kepaduan. Dalam kepaduan dibahas salah satunya bagaimana unsur koherensi. Koherensi berbicara bagaimana kesesuaian isi informasi. Isi informasi tersebut bisa dibaca dari teksnya secara utuh. Untuk itu kita lihat teksnya terlebih dahulu. Lalu kalian bisa membawa opsi-opsi ini ke dalam pernyataan-pernyataan yang ada. Nah, ternyata dari teks ini kita baca intinya tentang tes bakat begitu. Yang berkaitan adalah opsi yang A. Mengapa? Karena memang dalam teks tersebut terbahas bagaimana kekhawatiran orang tua menganggap anak terlalu banyak mengasah bakat itu mengganggu akademik ternyata memang tidak tepat begitu. Hal ini ditemukan pada paragraf yang tadi kita baca, ada paragraf ketiga. Gitu. Nah, ataupun di sini kita lihat itu orang tua lebih memilih untuk tidak memberikan les bakat karena di sini yang selain yang les bakat di sini membantu masa depan padahal lebih ke nanti digunakan untuk gawai gitu. Artinya berkaitan dengan opsi yang A tersebut dibandingkan dengan opsi lainnya gitu karena memang pernyataannya tidak berkaitan. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal pernyataan yang mendukung atau tidak mendukung, itu berkaitan dengan kepaduan konsep yang digunakan. Dalam kepaduan salah satunya dibahas bagaimana unsur koherensi, yakni kesesuaian isi informasi. Untuk itu kalian lihat teksnya dulu secara utuh, ini teks yang utuhnya. Kemudian yang kita butuhkan hanya bagian yang dipenggalnya saja, yang bercetak tebal saja. Oke? Nah, dari sana kalian bisa baca terlebih dahulu yang dicetak tebal. Rata nilai akademik anak-anak yang tidak les bakat justru lebih rendah daripada anak yang les bakat. Jadi itu kata kuncinya. Sekarang simpulkan mana pernyataan yang tidak mendukung, artinya tidak mendukung tidak berkaitan. Yang A, anak-anak yang tidak les bakat menggunakan menghabiskan waktu dengan bermain gawai, itu mendukung. Yang B juga mendukung, C juga mendukung, dan juga ini juga mendukung pernyataan. Tetapi yang E, apakah benar anak-anak yang tidak les itu tidak sepintar anak les? Belum tentu, jadi tidak mendukung. Jawabannya adalah yang E. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.